Oke, baik. Selamat malam Pak Sugiono, juga teman-teman yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Kita akan sharing dulu tentang pertemuan General Hotel Knowledge yang yang kedua ini ya. Jadi kita juga terima kasih Pak Sugiono sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di pertemuan pada malam hari ini. By the way, ini lagi di hotel Pak Sugiono. Iya Pak, masih di hotel belum pulang. Iya. Tapi udah free. Udah free ya, udah tinggal istirahatnya. Besok tempur lagi. Besok tempur lagi biasa. Siap. Pak Sugiono, dari materi kita tentang selama 1 minggu kemarin, kan kita yang tugas-tugas yang diberikan itu kan tentang standar hotel. Mungkin kalau standar hotel Pak Sugiono sudah paham gitu ya tentang perbedaan hotel-hotel bintang 5 terutama standarnya. Kemudian yang berikutnya tentang sertifikasi kompetensi nih, kan ada sertifikasi LSK, ada sertifikasi LSP. Mungkin kalau misalnya sudah melihat sampai di tugas yang keempat itu ada perbedaan tentang sertifikasi dan juga ada sertifikasi dari LSU. Kemudian juga kita belajar bagaimana mungkin kalau Pak Sugiono sudah sudah terbiasa gitu untuk handling komplain, mungkin ada teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya atau sebaiknya bagaimana menyikapi handling komplain seperti video yang disampaikan pada saat tugas kedua kalau saya tidak salah gitu. Jadi memang mungkin Pak Sugi bisa cerita kira-kira kalau Pak Sugi jadi staff front office tuh di sana, kemudian tamunya marah-marah gitu, terus kemudian dia mau minta kamar, bukan nggak diizinkan, kamarnya penuh gitu sebenarnya kan, gitu. Terus kemudian dari Pak Sugi sendiri, dari sisi karyawan, nah menurut Pak Sugi sikap apa atau tindakan apa yang harus dilakukan? Silakan Pak Sugi. Kalau saya sih sebenarnya belum pernah itu ya ke FO Pak, untuk apalagi untuk handle komplain tamu yang di FO gitu kan. Oke. Menurut saya sih kalau semua ada yang marah kayak gitu karena kamar full, ya pertama-tama minta maaf sama tamunya gitu kan, terus dijelaskan gitu kan, maaf kamarnya sudah full, kamarnya nggak tersedia lagi, minta maaf, terus ada rasa empatinya juga, maksudnya untuk kasihan aja gitu untuk tamunya, biar kita sangat itu merasa iba lah gitulah pada tamu itu gitu Pak. Gitu. Iya. Jadi kayak gitu sih Pak untuk sementara kayak gitu. Yang harus Bapak lakukan seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Sugi. Memang yang layaknya sih seperti itu ya. Memang kembali lagi nanti ke respon dari tamunya ya, gitu. Karena kalau kita bicara respon tamunya sih memang terkadang kita bertemu dengan tamu yang agak-agak unik gitu ya, agak-agak unik ya seperti yang kemarin ini. Nah, saya pengen tahu mungkin di saat ini gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang hotel yang ada saat ini, kalau Pak Sugi menemukan di kamar, kan Pak Sugi kan bagian housekeeping nih, gitu ya. Pada saat di kamar itu menemukan kamarnya itu ternyata bukan diisi 2 orang, tapi lebih dari 2 orang tanpa extra bed. Apakah masih dibolehkan? Sebenarnya tidak boleh atau didiamkan saja, masih wajar-wajar saja. Atau ada nggak jumlah tamu yang menurut tim housekeeping itu tidak boleh lebih dari segitu? Ada nggak Pak Sugi? Silakan. Ada juga kamar yang biasanya itu satu kamar itu maksimal 3 orang gitu Pak ya. 2 tambah 1 kan biasanya kan kalau semua 3 orang dia harus pesen extra bed 1 untuk tempat tidurnya. Kalau semua di luar 4 itu kena charge lagi gitu. Jadi disarankan untuk booking 1 kamar lagi. Baik. Nah pada saat Pak kan seharusnya booking kamar 1 lagi ya.
Nah, pada saat Pak Sugi datang dan melihat ternyata itu berempat, tindakan apa yang Pak Sugi lakukan? Apakah Pak Sugi langsung menginformasikan saat itu, ataukah melaporkan kepada manajer dan di follow up, ataukah bagaimana menurut kalau yang saat-saat ini sedang terjadi biasanya Pak Sugi? Kalau sampai pernah terjadi gitu? Ya, kalau misalnya terjadi kayak gitu, saya langsung info ke duty manager. Oke. Biasanya Ya. duty manager itu untuk di bagian front office bahwa kamarnya itu melebihi dari kapasitas. Ya. Terus biasanya manajer itu mendapat informasi kayak gitu, terus dia kontak ke tamunya gitu untuk menawarkan satu kamar lagi kayak gitu. Baik. Bahwa kamar kalau kapasitasnya lebih itu kena cas. Biasanya duty manager menjelaskan kayak gitu. Baik, jadi langsung ditelepon ya, langsung di call, kemudian tapi memang bukan tim housekeeping yang menelepon, tetapi manager on duty yang manager on duty. Yang bertugas. Baik, begitu. Terus ya, kemudian kalau skipping sekedar untuk menginformasikan aja. Gitu ya. Jadi tidak ada himbauan. Maaf Pak, ini sebenarnya kamar tidak boleh gitu. Pernah nggak ada yang begitu Pak kalau di housekeeping? Kalau untuk kejanggalan dari kamar, setahu saya sih untuk kejanggalan dari kamar itu untuk peraturannya itu informasi aja ke duty manager itu kan. Iya, jadi SOP-nya memang lapor takutnya ke kalau sama housekeeping yang bilang ya biasanya kalau sama housekeeping yang ngomong langsung secara tamu itu biasanya beda seksi gitu. Iya. Bisa juga housekeeping-nya diantisipasi kayak gitu, ada baiknya langsung ke duty manager. Iya, betul. Ya, jadi memang pada kenyataannya sih sebenarnya bukannya housekeeping tidak bisa menyampaikan ya Pak ya, tetapi terkadang tamu itu melihat, bisa Pak. Iya, tamu itu melihat loh yang ngomong ini siapa gitu, apakah dia manajer di sini gitu ya. Kalau bukan manajer ya biasanya sih mereka kadang masih suka mengabaikan. Tetapi kalau kita melaporkan kepada manajer, biasanya manajer itu menyampaikan atas nama manajemen begitu ya. Jadi pihak tamunya memahami begitu mungkin Pak Sugi ya. Iya, tapi itu tergantung itunya sih Pak, tergantung komplainnya gitu kan. Kalau semua komplainnya itu masih di sisi housekeeping, kita bisa itu menghandle gitu. Tapi kalau semua untuk masalah kapasitas kayak gitu, itu wewenang duty manager, yang penting housekeeping itu menginformasikan. Baik. Jadi memang pada dasarnya kalau komplain atau permintaannya seputar kebutuhan yang ada di housekeeping sih nggak ada masalah. Kami bantal, selimut, mau extra bed, kalau extra bed mungkin harus koordinasi sama front office begitu ya. Kemudian yang lain-lain. Oke Pak, saya mau tanya juga nih. Di Pullman mana namanya? Grogol ya? Pullman Central Park. Ya, Central Park maksudnya ya. Oke. Di Pullman Central Park ini kalau di penthouse itu boleh isi lebih dari 3 orang atau 2 orang? Kalau di sini sih kalau suite Pak, kalau suite itu biasanya itu ada juga yang 4 orang gitu. Iya. Tapi untuk kamar yang selain suite gitu, kalau 4 orang nggak bisa, soalnya itu mengenai kapasitas jadi penuh gitu kan. Maksimal itu sepertinya 3. 3 ya, bisa ya. Oke. Baik. Karena begini Pak Sugi, kan memang ada teman-teman mungkin yang belum pernah mengetahui bekerja di Hotel Bintang 5 seperti apa kebijakannya, ruang luasnya juga mungkin mereka kurang paham. Nah kalau di sana sendiri standar kamarnya luasnya berapa besar Pak Sugi di Hotel Bintang 5 ini? Aduh, lupa Pak saya. Lupa ya. Pokoknya dibersihin kamarnya bisa aja gitu ya. Satu hari bisa berapa kamar Pak? Satu hari bisa berapa kamar? Kalau satu hari di sini 18 untuk kreditnya. Luar biasa. Kamar ya. Itu juga kalau semua diperbandingkan dengan kamarnya Ritz-Carlton sama Pullman itu masih besaran Ritz-Carlton sih. Masih besaran Ritz-Carlton ya. Okay. Ukurannya untuk kamar deluxe-nya. Ya, oke.
Terus kemudian kalau apa namanya 18 kamar itu berapa jam, Pak? 18 kamar. Iya. Enggak, itu apa tokannya kalau semama kamar tergantung, Pak. Mm-mm. Itu ya ukurannya itu 9 jam, Pak. Maksudnya dari pas mulai kerja jam 8 sampai jam 5 gitu. Ya. Itu juga dibagi dengan itu apa maksudnya waktunya gitu kan. Kalau semua kamar stay over, maksudnya occupied sama kamar yang udah check out itu waktunya beda. Ya. Kalau semua check out itu antara kira-kira setengah jam dihitungnya. Kalau semua stay over itu sekitar 20 menit gitu. Jadi Baik. tergantung itu apa namanya kondisi kamarnya. Kondisi kamar ya. Tapi Ya, ya. tapi untuk keseluruhan overall itu 9 jam. 9 jam ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Pak Sugi, saya mau tanya nih, kalau di Pullman, apakah menerapkan membersihkan kamarnya 2 kali untuk tamu kamar yang check-in? Misalnya gini, pagi Dalam dia 1 hari? 1 kali 1 hari ya. Kalau sore atau malam itu ada membersihkan kamar lagi nggak? Atau pagi hari besoknya? Itu cuma refresh aja. Refresh aja Dalam ya. arti Oke, yang di refresh biasanya dirapikan lagi, jadi di touch up lagi gitu si bednya. Iya. Oke. Halo. Halo ya Pak. Oke, Iya. welcome. Sebentar, kita welcome dulu nih Mbak Anggi. Mbak Anggi, selamat datang. Mbak Anggi. Mbak Anggi masuk, Mbak Anggi. Anggi atau Enggi nih saya panggilnya nih, Mbak Enggi atau Mbak Anggi nih. Kayaknya masih belum masuk nih. Coba kita sebentar ya Pak Sugi ya, kita tunggu Mbak Angginya biar bisa interaksi. Iya, Pak. Mbak Anggi monitor, boleh kasih lihat video atau perdengarkan suaranya. Mbak Anggi. Yes, Mbak Anggi. Ya. Oke, sambil menunggu nih Pak Sugiono, saya mau tanya lagi nih. Dari bicara tentang yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata terkait dengan standar CHSE. Apakah Pullman sudah mendapatkan sertifikat CHSE? CHSE itu, maaf Pak, itu panjangan dari apa Pak? Oke, CHSE singkatan dari Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental. Artinya ini CHSE ini yang diterapkan oleh Kementerian Pariwisata untuk memberikan rasa aman ya buat para wisatawan. Apakah sudah dilakukan di Pullman? Sudah Pak. Sudah ya, sudah ya. Sudah tersertifikat ya berarti ya. Sudah ya. Oke. Baik, menurut Bapak sendiri dari CHSE ini kita sharing aja ya Pak ya. Kalau menurut Bapak CHSE ini ada nggak hal-hal yang sebenarnya harus mungkin diperbaiki atau lebih baik lagi ke depannya, gimana menurut Pak Sugiono? Maksudnya untuk di Pullman Pak ya?
Ya, kan gini, Bapak waktu sertifikasi CSE ada nggak ikut di audit? Maksudnya pada saat auditor datang, Pak Sugiono ada nggak di tempat di lokasi? Atau lagi libur? Pas audit datar, terkadang ada tapi lagi kerja tapi nggak gabung. Oh Gitu. iya. Oke. Kalau 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 yang gabung itu atasan saya lagi. Oh iya, paham. Gitu. Oke, kalau gitu Iya. saya ganti pertanyaannya nih. Apa Iya. yang Pak Sugiono lakukan untuk mendukung program CHSE ini di sisi housekeeping? Silakan. Jadi dari sisi housekeeping sih terutama cleanliness gitu kan. Terus untuk safety untuk cleanliness, terus untuk chemicalnya harus komplit. Yeah. Dengan dengan label-label yang komplit. Terus MSDS-nya ada. Yeah. Terus yang sekarang itu ada tambahan disinfektan untuk kamar juga, untuk public area juga, untuk mengatasi itu ya untuk higienitas juga itu kan. Iya. Jadi yang dilakukan housekeeping itu semenjak ada pandemi ini, yang sekarang ini kita banyak tambahan untuk chemicalnya juga untuk mengantisipasi. Iya. Oke, baik Pak. Saya pengen tahu, kalau di lift sendiri kan ada beberapa hotel nih yang menerapkan dia pakai tusuk gigi gitu, ada yang menggunakan sensor gitu ya untuk lift sendiri. Nah, kalau di Pullman sendiri menerapkannya seperti apa, Pak? Kalau di Pullman sendiri dari lobby udah menerapkan semua untuk sensor, terus untuk sensor suhu, untuk hand sanitizer setiap sudut kita sediain di lift, lobby, di entrance, di lift tamu, terus di lift karyawan semuanya juga ada. Terus di venti untuk perlengkapan kita. Jadi untuk masker kita siap semuanya, terus face shield untuk APD-nya, terus hand glove kita sediain lengkap. Lengkap ya. Oke, artinya kalau untuk kepentingan tamu, kalau dia masuk lift saja, kita contoh ambil lift aja Pak ya, dia itu disediakan disinfektan di luar liftnya atau di dalam liftnya Pak? Nah, di luar ada. Iya. Biasanya kan kalau tamu itu kan kalau mau naik lift itu nunggu ya. Iya. Biasanya nunggunya juga ngantri atau apa, itu kita sediain di depan lift juga ada. Terus di dalam liftnya juga semuanya dikasih. Diberikan juga ya. Oke, sangat lengkap ya, jadi sangat aman ya. Iya, hand sanitizer-nya. Iya, sangat aman. Iya. Ya, ini kan sebenarnya dengan kita masyarakat mengetahui bagaimana safety dari protokol kesehatan diterapkan oleh hotel, itu kan menumbuhkan rasa aman, sehingga jaminan bagi wisatawan sesuai dengan pasal di Undang-Undang Kepariwisataan itu dipenuhi juga oleh Pullman Ciawi, lah gitu kan, sorry Pak ya, oleh Pullman Central Park. Ya. Ini saya ingat begitu sama juga Pak Aji. Iya. Begitu juga yang di kamar Pak. Setelah housekeeping membersihkan, kita disinfektan. Terus di dalamnya kita sediain hand sanitizer set yang di dalam kamar semuanya ada satu-satu. Situ. Terus pintunya juga dilabelin tulisannya dengan disinfektan bahwa kamar itu udah disinfektan. Iya. Baik. Pak Sugi, menurut Pak Sugi sendiri apa yang membuat menjadi kebanggaan Pak Sugi bekerja di Hotel Bintang 5 saat ini? Kebanggaan saya adalah rasa nyamannya Hotel Bintang 5 kayak Pullman, Pak. Jadi ini udah memenuhi standar aja. Iya. Standar all set juga. Terus jadi kalau Bintang 5 itu kan udah dipandang masyarakat itu udah level yang tertinggi ya Pak ya gitu. Jadi fasilitas juga di dalamnya udah lengkap, terus dari karyawannya juga
sudah saling kerjasama, itu kan jadi bangganya di situ. Iya. Jadi kita gampang untuk melayani tamu. Gitu. Iya. Baik. Kayak gitu sih Pak itu. Iya, Pak Sugi, terima kasih. Oke, sekarang dari tadi saya terus yang nanya nih. Pak Sugi ada pertanyaan nggak? Silakan. Pertanyaan apa sih Pak ya? Bingung ya. Kalau dari materi-materi yang disampaikan sampai saat ini, saya tahu ada 1-2 tugas yang belum, satu kalau nggak salah ya, yang tugas 4 atau tugas 3 juga belum ya Pak ya? Tugas 4 yang belum ya, tapi nggak apa-apa Pak. Iya, belum. Iya. Belum. Ada 3 macam kalau nggak salah yang belum. Ada 3, berarti ada 2 Pak. Gitu. Karena kalau Bapak sudah mengerjakan 2 deh soalnya. Gitu. Iya. Gitu. Nah, dari mungkin malam kalau soalnya nggak ada waktu. Iya, nggak apa-apa Pak Sugi, nggak apa-apa. Saya masih tunggu kok, nggak apa-apa kok. Saya ngerti karena di operation itu kan, apalagi kalau udah bicara kadang weekend gitu kan, itu juga kadang suka penuh. Apalagi kalau di Central Park kayaknya nggak ada cerita weekend deh, hari biasa juga bisa penuh nih gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Hampir tiap hari Pak. Tiap hari ya. Luar biasa. Apalagi untuk akhir-akhir ini ya, udah makin banyak tamu yang check in nginap di hotel. Iya, baik. Pak, kalau pengen tahu aja nih, kalau di sana itu terima bukan daily worker, job training nggak? Anak-anak PKL, job anak-anak praktek kerja lapangan, terima ya? Di atau dari kampus? Ya. Nah, kalau di sekitar menerima Pak, menerima. Banyak kos-kosan nggak sih Pak? Banyak Pak, banyak. Banyak ya, soalnya nih kalau dari kita kan punya siswa reguler Pak. Siswa reguler ini kan memang kita akan arahkan untuk mendapatkan pengalaman di hotel bintang 4 atau bintang 5. Ya kalau misalnya memang ada di sana, mungkin saya juga nanti bisa japri aja Pak, kita japri-japrian kalau memang saya membutuhkannya untuk di bagian learning and development ya Pak ya, bagian learning ya. Yang training mungkin nanti itu maksudnya yang training itu langsung ke TNC Pak, TNC. TNC singkatan dari Training and Talent and Culture. Talent and Culture. Ya. Itu nama lain dari HRD. Lain dari HRD. Baik. Iya Pak, nanti kita bisa komunikasi. Tapi saya senang sekali Pak Sugi semangat untuk mengikuti di pelajaran kita, pelajaran di Jerawan Hotel Knowledge. Mungkin teman-teman karena ini hari Sabtu rata-rata ya mungkin sibuk, jadi saya juga memahami. Mudah-mudahan sih nanti bisa tetap kita komunikasi di grup WhatsApp ya Pak Sugi. Saya juga tidak akan tambahkan lagi kalau misal tidak ada pertanyaan. Jadi mohon izin nanti saya akan share video ini kepada teman-teman supaya bisa mendengar sharing kita, Pak. Silakan, Pak. Iya, baik kalau begitu. Baik kalau begitu, Pak Sugiono, tadi juga Mbak Eji yang sudah sempat masuk, tapi kayaknya ada trouble dengan sinyal. Ada kendala dengan sinyal, jangan apa-apa, kita tetap bisa sharing. Jadi terima kasih untuk waktunya, Pak Sugi sudah hadir pada malam hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya Pak ya. Iya, Pak. Sukses terus Pak di Pullman Central Park-nya ya. Terima kasih. Selamat malam. Sukses untuk Bapak juga ya. Amin. Terima kasih Pak Sugi. Terima kasih. Mari Pak. Malam. Mari. Malam.